sekalian, kita akan segera memulai rapat penugasan mata kuliah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan yang Manado pada hari ini tanggal 20 Januari 2022 untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati para wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, yang saya hormati Bapak Ibu para ketua dan sekretaris program studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan, Bapak Ibu para dosen baik yang hadir secara luring langsung maupun yang hadir secara online. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat kesehatan dan juga kesempatan, oleh karena itu kita dapat hadir dalam kegiatan rapat penugasan mata kuliah untuk semester genap tahun akademik 2021-2022 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan di Manado, yang segera akan kita mulai pada kegiatan perkuliahan untuk tahun akademik semester genap pada bulan Februari, dan perkuliahan akan aktif kita lakukan pada bulan Maret. Nah, rapat penugasan mata kuliah atau yang lazim kita sebut sebagai rapat eksekusi mata kuliah yang dilakukan ini oleh Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan kita lakukan jauh-jauh hari untuk memberi ruang kepada Bapak Ibu dosen membuat persiapan perkuliahan mulai dari RPS kemudian sampai pada penyiapan materi baik itu berupa buku atau handout yang akan digunakan di dalam kegiatan perkuliahan. Yang kedua, kami lakukan sejak awal ini juga agar fakultas dan program studi mempunyai ruang juga untuk melakukan evaluasi kembali terhadap penugasan mata kuliah yang dibacakan kepada Bapak Ibu para dosen, yang sesuai catatan di wakil dekan 1 jumlahnya sebanyak 82 orang dosen yang akan memperoleh mendapat penugasan mengajar atau memberikan perkuliahan pada Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan untuk periode semester genap tahun akademik 2021-2022. Pertama tentu saya sebagai dekan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus juga menjadi ajang atau forum kita untuk bersilaturahim dalam rangka mengawali perkuliahan di tahun akademik ganjil 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke rapat inti kita yaitu penugasan mata kuliah, beberapa catatan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu para dosen yang telah mengajar mata kuliah pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022 yang alhamdulillah sesuai dengan jadwal atau kalender yang ditentukan oleh bidang akademik, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Januari kemarin itu telah dilakukan penutupan penginputan nilai mata kuliah, dan alhamdulillah di Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan meskipun masih ada yang tertinggal belum berhasil melakukan penginputan, tapi kalau kita lihat dari aspek angkanya relatif sudah sangat kecil, dan tentu ini kita berharap di waktu-waktu mendatang tidak terjadi lagi
Bapak Ibu dosen yang merasa menjadi bagian dari yang gagal tadi itu untuk segera memperbaiki tata kelola pengikutan nilainya di waktu-waktu mendatang. Yang kedua, catatan dari bidang akademik yang tentu dilaporkan pada masing-masing program studi bahwa perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022 telah berjalan secara efektif. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari laporan ketua program studi. Masih juga ditemukan beberapa orang dosen yang dinilai belum maksimal melakukan kegiatan pertemuan baik yang dilakukan secara online maupun dilakukan secara offline. Nah, tentu saja ini masih merupakan dampak rangkaian efek dari pandemi COVID-19 yang melanda kita sejak tahun 2020 dan kemudian berimplikasi pada proses perkuliahan, dan di sana sini dilakukan penyesuaian baik dari aspek mahasiswa itu sendiri maupun dari aspek dosen, sehingga barangkali itu menjadi salah satu penyebab dari beberapa orang dosen yang berdasarkan catatan program studi nilai belum maksimal. Kemudian yang berikut perlu kami sampaikan juga bahwa untuk laporan beban kinerja dosen sesuai dengan surat edaran Wakil Rektor 1 itu melalui LPM tanggal 31 Januari batas sudah diterima di lembaga penyimpanan mutu, dan untuk tingkat fakultas ini sudah kami terima paling lambat tanggal 25 Januari. Jadi kita masih punya waktu dari hari ini tanggal 20 sampai tanggal 25 Januari, sehingga kami dari fakultas juga bisa mengelola data-data yang berkaitan dengan LPKD dosen, termasuk LPKD rencana beban kinerja dosen yang kemudian nanti akan kita laporkan ke lembaga penjaminan mutu yaitu Manado untuk menjadi suatu laporan akhir dari pelaksanaan kinerja dosen untuk semester ganjil tahun 2021-2022. Yang lain perlu kami sampaikan bahwa untuk penggunaan uang perkuliahan mulai semester genap ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sudah akan memanfaatkan ruangan baru yang sudah direnovasi pada gedung bawah. Di sana terdapat sebanyak 23 ruang kalau tidak salah sesuai dengan laporan bagian umum. Namun pemanfaatan ruangan itu masih akan kita koordinasikan lagi dengan bagian umum mana yang dapat kita gunakan untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan mana yang harus digunakan secara bersama. Secara tes nanti akan dikoordinasikan dengan bidang Malik 2 yang tentu menyesuaikan dengan jadwal bidang akademik dari Walik 1 untuk penentuan uang perkuliahan. Sekaligus juga menyampaikan bahwa sesuai kebijakan, meskipun ini belum ada rilis tertulis, untuk perkuliahan pada semester genap ini itu polanya masih sama seperti pada perkuliahan semester sebelumnya. Kalau semester sebelumnya adalah yang melakukan perkuliahan secara offline itu semester 1 dan 3, untuk semester genap ini yang akan melakukan perkuliahan secara offline adalah semester 2 dan semester 4. Lebih lanjut ini akan ada kebijakan tertulis dari pimpinan untuk kemudian disesuaikan di tingkat fakultas dan program studi agar di dalam pelaksanaannya ini mengacu pada ketentuan yang telah diatur pada bagian akademik di rektorat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih sekali lagi. Ini kegiatan rapat yang masih harus kita lakukan secara blended. Mudah-mudahan dalam kondisi blended ini Bapak Ibu dosen yang melakukan kegiatan secara online juga dapat secara maksimal mengikuti kegiatan rapat ini, dan demikian pula tentu yang melakukan secara offline di ruang utama Aula Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Untuk selanjutnya rapat ini akan saya serahkan ke
Wakil Dekan 1 untuk memimpin jalannya kegiatan rapat penugasan mata kuliah untuk program tarbiyah dan kedua. Saya silakan Ibu Wakil Dekan 1. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan dan Pak Bapak Ibu yang saya hormati, langsung kepada pembacaan rapat distribusi atau rapat penugasan untuk mata kuliah yang akan diampu oleh Bapak Ibu pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Prodi DAI, untuk itu dipersilakan kepada Ibu Prodi, Ibu Dr. Teranda Anjanur KMD untuk membacakan penugasan untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Itu kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Pelajar Dr. Ardianto MPD dan para pembantu dekan dari 1, 2, dan 3 dan para kaprodi dan subprodi, dan khusus para dosen yang mengajar mata kuliah untuk TK dan khusus yang mengajar mata kuliah untuk Prodi DAI. Saya selaku pengelola di Prodi DAI mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan perkuliahan di semester ganjil pada tahun akademik 2021-2022. Untuk selanjutnya kami akan membacakan tentang kelengkapan nama dosen dan mata kuliah di Prodi DAI pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Yang pertama, Profesor Dr. Rukmina Gunimala MSI dengan mata kuliah ya, jumlah total SKS 8. Yang kedua, Dr. Muhammad Sakur Rahman, jumlah total SKS 9 mata kuliah. Yang ketiga, Dr. Rifai Golotio MPD, 1 mata kuliah, jumlah total SKS 3. Yang keempat, Dr. Ardianto MPD, 1 mata kuliah, jumlah total 3 SKS. Yang kelima, Dr. Adilundeto MPDI, jumlah mata kuliah 2, jumlah total SKS 6. Yang keenam, Dr. Ishata Libo MPDI, jumlah mata kuliah 3, jumlah SKS total jumlah SKS 9. Yang ketujuh, Dr. Sahari, jumlah mata kuliah 2 kelas, jumlah total SKS 6. Kedelapan, Dr. Mastan Ambobaba MAG, 3 kelas dengan 3 mata kuliah, jumlah SKS 9. Dr. Feby Ismail, 2 mata kuliah, jumlah total SKS 6. Dr. Arhanuddin, 2 mata kuliah dan 3 kelas, jumlah total SKS 6. 11, Sulaiman Mafias LC and Edu PhD,
Ini 3 mata kuliah, jumlah kelas 5, jumlah total SKS 13. Dr. Mustafa 2 mata kuliah, jumlah kelas 3, jumlah total SKS 9. Dr. Muhammad Idris 1 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 6, 14. Dr. Hadirman M. Hum 1 mata kuliah, 1 kelas, jumlah SKS 2. Dr. Yasin MSI 1 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 4. Selanjutnya 16, Dr. Radlia Hasanian MSI 1 mata kuliah, 1 kelas dan jumlah total SKS 2. 17, Dr. Mardan Umar 1 mata kuliah, 2 kelas dan jumlah total SKS 6. Abdul Latif MPD 1 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 6. 19, Dr. Andes Kusnan MPD, jumlah mata kuliah 1, kelas 1 dan jumlah total SKS 3. Dr. Andes Kudrat Dukalan MPD, 2 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 6. Dr. Andes Rusman Langke MPD, 1 mata kuliah, 1 kelas dan 3 SKS. Nur Hayati 3 mata kuliah, 3 kelas dan 7 SKS. Nur Halimah M. Hum 1 mata kuliah, 1 kelas dan 3 SKS. 24, Misbahuddin SKG MTHI 1 mata kuliah, 3 kelas, jumlah total SKS 9. 25, Ismail K. Usman MPDI 1 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 6. Satriani MPDI 1 jumlah mata kuliah 3, 5 kelas dan jumlah SKS 13. 27, Abrari Ilham MPD 3 mata kuliah dan jumlah kelas 4, jumlah SKS, jumlah total SKS 12. Iqmal MPDI 1 mata kuliah, 1 kelas dan jumlah SKS 3. 29, Ahmad Junaidi LC MPD 1 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 6. Wadan Y. Anuli MPD 1 mata kuliah, 1 kelas, jumlah total SKS 2. Hasnil Oktavera MPDI 1 mata kuliah, 1 kelas, jumlah total SKS 3. Sainuddin MPDI 1 mata kuliah, 2 kelas dan jumlah total SKS 6. Selanjutnya Al Munawar bin Rusli MPD
3 mata kuliah, 4 kelas, jumlah total SKS 10. Selanjutnya Nikmala Nemin Kaharudin M. Hum, 1 kelas, 1 mata kuliah, 1 kelas dan jumlah total SKS 3. Fadlan Saini MPD, 1 mata kuliah, 1 kelas dan jumlah total SKS 3. Selanjutnya Abdurrahman MPD, 1 mata kuliah, 3 kelas dan jumlah SKS 6. Selanjutnya Rian Prayudi Reksa Munandar MSI, 1 mata kuliah, 2 kelas dan jumlah total SKS 6. Selanjutnya Amiruddin SPDI MPD, 2 mata kuliah, jumlah kelas 4, jumlah total SKS 12. Selanjutnya Andi Asma MPD, 2 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 6. Selanjutnya Faisal Ade MPD, 1 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 6. Selanjutnya Nurfadli Utomo MPD, 2 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 5. Selanjutnya Agung Budi Santoso MPD, 2 mata kuliah, 3 kelas, jumlah total SKS 8. Selanjutnya Rafiud MPD, hilang mula. Ini ada di sini ya, sambungan lupa. Rafiud. Ya, jadi kalau di jadwalnya lengkap. 2 mata kuliah, 4 kelas, jumlah total SKS 9. Selanjutnya Aris Armed Daud MPD, 1 mata kuliah, 1 kelas, jumlah total SKS 3. Selanjutnya Nur Fitriani Zainal MPD, 1 mata kuliah, 2 kelas, jumlah SKS 6. Kadir MPD, 1 mata kuliah, 1 kelas, jumlah total SKS 3. Rahmawati Hunawa MA, 1 mata kuliah, 1 kelas, jumlah total SKS 3. Juliana Jamaluddin MAG, 1 mata kuliah, 1 kelas, jumlah total SKS 3. Selanjutnya Jamila Usuf SAG MHI, 1 mata kuliah, 1 kelas, jumlah SKS 2. Selanjutnya Mutiara Nurmanita MPD, 1 mata kuliah, 1 kelas dan jumlah total SKS 2. Selanjutnya Muhammad Ashar Muslihin ME, 1 mata kuliah, 1 kelas dan jumlah total SKS 2. Selanjutnya Gina Darise MPD, 2 mata kuliah, 2 kelas dan jumlah SKS 6. Yang terakhir Indah Wardati Saud MPD, 1 mata kuliah, 2 kelas, jumlah total SKS 6. Jadi jumlah dosen yang mengajar di Prodi Pendidikan Agama Islam pada semester genap itu berjumlah 53 orang. Doa kami semoga sehat-sehat semua beserta keluarga dan bisa melaksanakan tugasnya nanti tahun akademik
genap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu saya. Mata kuliah total SKS ada 12 SKS. Yang keempat Bapak Dr. Andes Haji Dr. Andes